Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir kita. Kita masih pada tafsir al-isti'adah. Tafsir dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah sampai pada pembahasan al-mawadi' allati tushra'u fiha al-isti'adah. Momen-momen kapan kita membaca al-isti'adah. Kita telah sebutkan 4 momen kapan kita membaca isti'adah. Yang pertama adalah ketika hendak membaca Al-Quran. Yang kedua adalah ketika merasa diganggu oleh setan. Yang ketiga, ketika merasa ada was-was terkait akidah. Yang keempat adalah ketika diganggu oleh setan dalam sholat. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan mengambil momen-momen yang lain. Yang kelima adalah indal ghadab, ketika seseorang sedang emosi. Ketika seorang sedang emosi, maka di saat itulah disunahkan bagi dia untuk membaca isti'adah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari sahabat Sulaiman ibn Surad, yang dimana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kedua kitab sahihnya, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada 2 orang yang sedang bertikai. Wa ahaduhuma yasubbu sahibahu. Sedangkan salah satu di antara keduanya mencela saudaranya sambil marah, wajahnya pun memerah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inilah a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Sesungguhnya aku mengetahui suatu ucapan yang jikalau dibaca oleh orang yang sedang marah, maka akan hilanglah amarahnya. Kemudian Nabi mengatakan, ucapan tersebut adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqalu lirrajul. Mendengar sabda Nabi tersebut, maka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera menyampaikan saran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang sedang marah tadi. Kemudian apa jawaban orang yang sedang marah tersebut? Ini lastu bimajnun. Saya bukan orang gila. Jadi sahabat ini yang sedang marah ini, ketika disarankan agar membaca isti'adah, jawabannya justru saya bukan orang gila. Kenapa? Karena dia memang berada di puncak-puncak emosi. Kadang orang kalau sedang emosi, dia tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Intinya, di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang marah adalah membaca isti'adah. Ini momen yang kelima. Momen yang keenam, kapan kita membaca isti'adah? Yang keenam adalah indama yarul insan ru'ya yakrahuha. Ketika seseorang bermimpi buruk. Jadi yang keenam, kapan kita membaca isti'adah? Yaitu ketika kita mimpi buruk. Hadisnya adalah hadis dari sahabat Abu Qatadah. Semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-ru'ya minallah. Mimpi baik itu dari Allah. Wal hilmu atau wal hulmu minasyaitan. Sedangkan mimpi buruk itu datangnya dari setan.
Fa idza ra'a ahadukum syai'an yakrahuhu. Apabila salah seorang di antara kalian mimpi buruk, falyanfus an yasarihi salatan, maka hendaknya dia meniup, disebutkan dalam riwayat lain falyabsuq, hendaknya dia meludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali, fa innaha lan tadurruhu, maka mimpi buruk tersebut tidak akan membahayakannya. Disebutkan dalam riwayat lain jamaah, wa yatahawwal an jambihil ladzi kana alaihi, dia merubah posisi tidurnya. Berarti di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah, ketika mimpi buruk itu ada 4 kurang lebih. Yang pertama adalah membaca isti'adzah. Pertama, membaca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua adalah meniup atau meludah ke sebelah kiri sebanyak berapa kali? 3 kali. Tapi kalau di kirinya ada istrinya ya disuruh minggir dulu atau kita agak geser dikit jamaah ya. Yang kedua adalah yatahawwal an jambihil ladzi kana alaihi. Dia merubah posisi tidurnya. Dan yang keempat adalah dia tidak menceritakan mimpi buruk tersebut. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa innaha lan tadurruhu. Maka mimpi buruk tersebut tidak akan membahayakan dia. Jadi kita tahu jamaah, di antara cara setan mengganggu manusia adalah mengganggu lewat apa? Mimpi. Kadang di dalam mimpinya dia merasa dikejar-kejar, atau merasa jatuh dari tempat yang tinggi, atau melihat hewan-hewan buas dan seterusnya. Maka ketika kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakinlah mimpi tersebut tidak akan mendatangkan keburukan. Ini momen yang keenam. Momen yang ketujuh adalah inda dukhulil masjid, ketika masuk masjid. Jadi di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk masjid adalah membaca isti'adzah. Sebagaimana hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk masjid, maka beliau membaca A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Jadi kalau kita mau baca lengkap, awalnya kita baca isti'adzah dulu. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Baru bismillah, baru wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Jadi kalau mau lengkap, A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Kemudian apa? Bismillah, kemudian salawat wassalatu wassalamu ala rasulillah, kemudian berdoa Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ini momen yang ketujuh. Momen yang kedelapan adalah inda sama'i au sima'i nubahi al-kilab. Membaca isti'adzah ketika mendengar suara anjing. Ketika seseorang mendengar suara anjing jamaah, maka hendaknya dia berlindung kepada setan. Kenapa? Karena karena anjing ketika dia mengeluarkan suara atau menggonggong, itu pertanda bahwasannya dia melihat setan. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sami'tum siyahad dikah," apabila salah seorang di antara kalian mendengar suara ayam jago. Apabila kalian mendengar suara ayam jago, fasalullaha min fadlih, maka mintalah kepada Allah Ta'ala dari karunia-Nya. Fa innaha ra'at malakan,
sesungguhnya ayam jago tersebut melihat malaikat. Jadi ketika ayam jago keluruk itu bahasa Indonesianya apa ya? Berkokok. Ya, ketika kita mendengar kokokan ayam jago, maka kita minta kepada Allah Ta'ala karunia-Nya. Kalau bahasa Arabnya, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kalau bahasa Indonesianya, ya Allah berikan aku karunia. Kenapa? Di saat itu ayam jago sedang melihat siapa? Malaikat. Wa idza sami'tum nahiqal himar fata'awwadzu billah. Apabila kalian mendengar suara keledai, disebutkan dalam berat lain nubahil kilab, nubahal kilab, atau mendengar suara anjing, gonggongan anjing, kata Nabi SAW, fata'awwadzu billah, maka minta perlindunganlah kalian kepada Allah. Kenapa? Fa innahunna, karena mereka yaroina ma la tarawun, karena sungguhnya mereka melihat apa yang tidak kalian lihat. Disebutkan ayat lain, fa innahu ra'a syaitanan, karena sungguhnya mereka melihat setan. Jadi jamaah, di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mendengar suara ayam jago yang berkokok adalah kita minta karunia dari Allah. Ya Allah, berikan kami karunia. Kalau seandainya melihat gonggongan anjing, maka yang kita baca adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena di saat itu anjing sedang melihat setan. Di antara momen yang lain adalah ketika kita singgah di sebuah tempat, baik rumah atau hutan atau yang lainnya. Hadisnya adalah dari sahabat Khawlah bintu Hakim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik." Jadi kalau kita singgah di sebuah tempat, baik itu rumah atau tempat-tempat lainnya yang kita singgah di dalamnya, maka di antara sunnah Nabi adalah membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yakinlah dengannya tidak akan ada yang bisa memberikan mudarat, baik itu setan, binatang buas, atau orang yang berniat berbuat jahat, maka kita akan dilindungi oleh Allah Ta'ala. Ini yang ke-9. Yang ke-10 adalah ketika masuk kamar mandi, kita doanya hafal semua. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobais. Yang ke-11 adalah ketika merasa sakit. Jadi ketika kita merasa di salah satu anggota tubuh kita rasa sakit, maka di saat itu kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Hadisnya adalah dari sahabat Utsman ibn Abil As. Dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengeluhkan salah satu bagian tubuhnya ini sering sakit sejak dia masuk Islam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Du' yadaka 'alal ladzi", letakkanlah tanganmu di tempat yang kamu sering sakit. Jadi contohnya sering sakitnya di tangan, maka bagian tangan itu dipegang dengan tangannya. Wa qul bismillahi salasan. Kemudian bacalah bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Wa qul sab'a marrat, dan ucapkanlah sebanyak 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan dengan kekuatannya, kemampuannya, min syarri ma ajidu wa uhadir, dari keburukan apa yang aku dapat dan apa yang aku khawatirkan. Jadi pegang bagian yang sakit, bismillah, 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 a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, sebanyak berapa kali? 7 kali. Yang ke-12 adalah ketika terbangun saat tidur. Jadi kaget dalam tidur, maka kemudian kita terbangun, maka di saat itu kita juga disunahkan membaca isti'adzah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan siapa yang terbangun dalam tidurnya hendaknya dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin an yahdurun. Momen yang ke-13 adalah, ini yang terakhir, momen yang ke-13 adalah ketika kita ingin membacakan doa perlindungan untuk anak-anak kita. Jadi anak kecil itu kan kadang mereka belum bisa zikir, kadang mereka belum bisa menjaga najis. Nah itu rawan sekali diganggu sama
setan. Sehingga kita sebagai orang tua berusaha meminta kepada Allah perlindungan untuk anak-anak kita. Di antara yang dibaca oleh Nabi SAW adalah u'idukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Jadi Nabi SAW meminta perlindungan untuk Hasan dan Husain dari gangguan setan, dari gangguan binatang yang berbahaya, dan dari pandangan mata yang jahat. Ini di antara momen yang dianjurkan kita membaca isti'adzah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi